Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami akan melakukan presentasi mengenai proyek kami dari mata kuliah dasar pemrograman. Tetapi sebelum itu kami ingin melakukan perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hizkia Kristiansyah dengan NIM 41424003 dari Prodi 4 TRPL. Perkenalkan, nama saya Andre Kurnia Bahtiar Silalai dengan NIM 41424002 dan dari Prodi Sarjana Terapan Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Nova Windiana Simanjuntak, NIM 41424054 dari Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, nama saya Febri Silain dari Prodi D4 TRPL dengan NIM 41424040. Nah, jadi Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, izinkan saya untuk membacakan soal terlebih dahulu. CRC atau Cycling Reducing Check merupakan suatu algoritma untuk memastikan integritas data dan mengecek kesalahan pada suatu data yang akan ditransmisikan atau disimpan. Data yang hendak ditransmisi atau disimpan ke dalam sebuah media penyimpanan rentan sekali mengalami sebuah kesalahan. Seperti halnya noisy yang terjadi selama proses transmisi atau memang ada kerusakan pada perangkat keras. Untuk memastikan integritas data yang hendak ditransmisi atau disimpan, CRC dapat digunakan. Dalam implementasi CRC terdapat dua peran, yaitu sender dan receiver. Di mana ketentuan dari program adalah sebagai berikut. Yang pertama, input data yang ditransmisi berupa 20 NIM dari kelas Anda atau saya, dan data tersebut tersimpan dalam TXT. Yang kedua, otomatis pemilihan divisor atau primitif polinomial berdasarkan panjang biner data transmisi. Yang ketiga, output program dalam TXT yang memuat yang pertama, NIM yang dikonversi, yang kedua, hasil konversi NIM menjadi biner, yang ketiga, hasil konversi biner menjadi polinomial, yang keempat, primitif polinomial yang digunakan, yang kelima, hasil konversi primitif polinomial menjadi biner, yang terakhir adalah hasil operasi transmisi TRD. Kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini adalah awal dari program kami atau headernya. Di sini kami menggunakan include.stdio.h. Ini kami gunakan untuk menggunakan fungsi-fungsi input-output seperti printf, scanf, dan lain-lainnya. Alasan kami menggunakan ini karena ini diperlukan untuk interaksi antara pengguna dan juga kode yang kami buat ini. Yang kedua adalah stdio.lib.h. Ini kami gunakan untuk memanggil fungsi-fungsi seperti malloc, free, dan lain-lainnya. Alasan kami menggunakan ini karena biasanya ini digunakan untuk mengalokasikan memori secara dinamis. Meskipun dalam kode ini tidak ditujukan secara langsung penggunaan malloc, free, atau penggunaan stdio.h-nya. Yang ketiga adalah string.h. String.h ini adalah header yang berisi fungsi-fungsi memanipulasi string seperti strlen, strcpy, strcut, dan lain-lainnya. Nah, alasan kami menggunakan ini karena dalam kode ini fungsi-fungsi manipulasi string akan sangat diperlukan untuk memproses data biner dan polinomial. Yang di sini juga terdapat 4 define. Define ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah max NIM 20. Ini kami gunakan untuk membatasi atau membuat batas panjang maksimum untuk NIM yang akan diinput oleh pengguna. Yang kedua adalah max binary. Ini adalah ukuran maksimum buffer data binar. Yang ini max poly ini adalah ukuran maksimal buffer untuk string polinomial hasil konversi. Yang max input ini ukuran maksimum buffer untuk input dari pengguna. Alasan kami membuat batas-batasan ini adalah untuk membatasi ukuran data, penting untuk menghindari potensi-potensi kesalahan atau alokasi memori yang tidak diperlukan. Dengan mendefinisikan konstanta, pengubahan ukuran data menjadi lebih mudah di masa depan, cukup untuk menggantikan nilai di satu tempat. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya atau peserta yang selanjutnya. Di sini kita masuk kepada fungsi yang pertama, yaitu NIM to binary. Ini adalah fungsi yang mengubah NIM menjadi binary atau mengubah integer string menjadi ke binary. Kode di atas ini bernama NIM to binary. Yang ini akan digunakan untuk mengkonversi sebuah string yang merepresentasikan angka seperti NIM atau NIM menjadi bentuk binary 8 bit. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama di sini memiliki sebuah parameter yaitu const char NIM dan char binary. Const char
nim ini merupakan pointer ke sebuah string yang merepresentasikan angka. Contohnya itu adalah nim mahasiswa. Sedangkan cap binary ini adalah pointer ke array karakter untuk menyimpan hasil konvensi angka ke bentuk binary 8 bit. Di sini kami mendeklarasi variabel 6. Variabel 6 ini akan digunakan untuk menyimpan angka hasil konvensi dari string nim, sehingga string nim dalam kode ini tidak bisa langsung diproses sebagai angka. Oleh karena itu, perlu diubah menjadi tipe data numerik atau integer agar bisa digunakan untuk operasi matematik seperti konversi ke biner. Ini karena kami membuat tipe datanya dari si nim itu awalnya adalah string. Jadi kita perlu merepresentasikan dia atau mengubah dia menjadi integer terlebih dahulu agar bisa digunakan secara matematis. Baru di sini ada untuk di sini for ini digunakan untuk mengkonversi string menjadi integernya. Berikut ini. Nah, loop ini membaca setiap karakter dalam string hingga menemukan karakter dari 0 ini atau penanda akhir string, lalu mengubahnya menjadi angka integer. Berikut adalah penjelasan tambahan. Ini saya akan memberikan penjelasan tambahannya. Yang pertama adalah string. Tadi kan sudah saya katakan bahwa pertama itu adalah nim-nya ini berupa array karakter. Jadi kita perlu mengkonversinya ke angka secara manual. Baru ekspresi nim ke nim i dikurang 0 ini berfungsi untuk mengubah karakter angka menjadi nilai numeriknya. Misalnya tadi kita masukkan misalnya nim saya itu 003. Jadi misalnya 3 itu di dalam array adalah merupakan sebuah karakter. Sehingga kita perlu mengubah dia menjadi sebuah integer atau menjadi nilai numeriknya yaitu 5 dengan memanfaatkan nilai dari ASCII. Baru num sama dengan num 10 tambah dikali 10 ini itu bagian ini itu merupakan memastikan setiap digit pada string diperhitungkan sesuai tempatnya, baik itu kesatuan, puluhan, dan ratusan. Misalnya nanti ada nim 065, nanti dia itu akan dipisah 60 dan 5 seperti itu. Nanti saya akan berikan sebuah contohnya. Baru di sini ada sebuah looping juga. Ini berfungsi untuk mengkonversi integer tadi atau numerik tadi yang sudah kita ubah ke binernya. Loop ini melakukan perpisahan bit demi bit pada angka 6, mulai dari bit ke-7 sampai bit yang ke-0, dan mengisi array binary angka 1 atau 0 sesuai dengan nilai bit tersebut. Operasi yang digunakan sini adalah operasi bitwise, yaitu yang ini. Ini menghasilkan angka dengan hanya bit ke-1 yang bernilai 1. Misalnya i sama dengan 3, hasilnya adalah 0,0000100 dalam binernya. Nah, operasi 6 ini memeriksa apakah bit ke-1 adalah angka 6 yang berarti 1, dan nanti ini akan mengekspresikan apakah operator ternary untuk menentukan apakah karakter 1 atau 0 harus ditambahkan ke array binary-nya. Penggunaan loop biner dari ke-7 hingga ke-0 ini itu memastikan hasilnya untuk ini akan memastikan bahwa hasil binary-nya nanti berupa 8 bit. Karena dari 0 sampai ke 7 adalah 8 bit. Fungsi nim binary ini bertujuan untuk mengubah angka dari format string menjadi representasi binary 8 bit. Karena tadi bahwa loopingnya itu dimulai dari 7 hingga ke 0. Fungsi ini membaca kita langsung ke contohnya saja ya. Misalnya saya memasukkan sebuah inputan itu 102 string 123. Yang langkah pertama itu kita mengkonversi string itu ke angka dulu atau ke bentuk numeriknya. Konversi string ke angka karakter 1, 2, dan 3 diubah menjadi angka utuh yaitu 123. Seperti tadi maka dia akan dipisah seperti 100, 20, dan 3. Maka bentuk utuhnya adalah 123. Nah, setelah itu kita konversilah angkanya ini, bentuk numerik ini menjadi ke biner. Angka 123 jika kita buat ke biner akan memiliki bentuk 0111 011. Fungsi ini memeriksa satu persatu bitnya.
Misalnya pada bit ke-7 dia itu 0, bit ke-61, bit ke-51 dan seterusnya hingga 0. Ataupun setelah semua bit diperiksa hasilnya akan menjadi yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu 0111, 011. Ini tuh logika yang digunakan ini, fungsi ini adalah misalnya NIM 4. NIM 4 itu adalah bisa dibagi oleh 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 itu menjadi 2 pangkat 2. 2 itu urutannya dari 3 terbelakang karena kita mulai dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Jadi nanti binary dari si 004 ini akan 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Karena letak satunya itu akan berada di line yang kedua atau baris ketiga dari belakang. Nah, kita masuk ke fungsi binary to polinomial. Fungsi ini berfungsi untuk mengkonversi data biner menjadi bentuk polinomialnya. Polinomial ini sering digunakan untuk merepresentasikan data dalam algoritma pengkodean atau memeriksa kesalahan seperti CRC, dan juga kode ini memiliki tujuan utama untuk membaca string ke biner, mengidentifikasi posisi bit yang aktif atau satu, lalu menyusun bentuk polinomialnya berdasarkan posisi tersebut. Polinomial hasilnya ditampilkan dalam format string agar mudah dibaca oleh kode. Kode ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama itu menghitung panjang stringnya terlebih dahulu, setelah itu memeriksa setiap bitnya. Yang ketiga menambahkan simbol plus jika polinomialnya membutuhkan pemisah atau lebih dari 2. Yang keempat menyusun format X pangkat power. Power ini nanti berupa menjadi iterasinya dan menandai akhir stringnya. Yang pertama kita bahas langkah-langkah yang pertama itu menghitung panjang string ke binernya. Baris ini menghitung panjang string binar ke binary loop, di mana loop terus berjalan sampai menemukan karakter null atau garing nol yang menandakan akhir string atau len digunakan untuk menyimpan panjang string. Kami menggunakan ini karena panjang string diperlukan untuk menghitung pangkat setiap bit dalam polinomial. Pangkat ditentukan berdasarkan posisi bit dalam string, sehingga kita tahu bahwa panjang string, maka kita harus tahu panjang stringnya terlebih dahulu. Seperti saya kata tadi, bahwa power itu merupakan iterasinya atau panjang atau letak dari angka satunya yang menandakan bahwa binary itu aktif. Yang kedua, memeriksa setiap bitnya. Ini kami menggunakan loop-nya. Jadi loop ini memeriksa setiap karakter dalam string binary, mulai dari indeks ke 0 hingga ke len dikurang 1. Len-nya kan 8, baru dikurang 1. Jadi 7. Jadi sebenarnya iterasinya adalah 0 sampai 7. Jika bit adalah 1, artinya ada suku polinomial pada posisi tersebut. Jika dia 0, maka dia dihiraukan saja. Nah, pangkat suku dihitung menggunakan format len dikurang 1 dikurang i. Berikut adalah penjelasannya yang akan saya berikan. Hanya bit yang bernilai 1 yang menghasilkan suku dalam polinomial. Bit yang bernilai 0 diabaikan karena tidak memiliki kontribusi dalam persamaan. Formula len 1 dikurang 1 itu memastikan pangkat tertinggi berada pada di posisi kiri. Sehingga kita tahu bahwa binary ditulis dari belakang baru ke depan. Sehingga posisi-posisi yang diinginkan atau yang diharapkan akan benar. Bagian ini berfungsi untuk menambahkan simbol plus di antara suku-suku polinomial, tetapi jika ada lebih dari satu suku atau indeks sudah lebih dari 0, simbol plus penting untuk memisahkan suku-suku polinomial sebuah format matematis. Ruang kosong atau spasi ini digunakan untuk membuat polinomial supaya lebih rapi sehingga mudah untuk dibaca. Kode yang ini tuh kami gunakan untuk
untuk merepresentasikan binari 1 disimbolkan menjadi X dengan pangkatnya menunjukkan sebuah posisinya. Biasanya polinomial itu biasanya karakter X dan pangkatnya itu merupakan format dari polinomial. Jadi X pangkat power, karena di sini kalian menggunakan power, sedangkan fungsi sprint F digunakan untuk mengubah angka pangkat power menjadi string, lalu menyimpannya di area polinomial. Format polinomial standar membutuhkan simbol X sebagai variabelnya dan pangkatnya sebagai dan posisinya. Fungsi sprint dipilih karena dapat menangani angka dengan mudah. Bagaimana logika yang digunakan dalam fungsi ini? Saya tadi sudah menjelaskannya sedikit, bahwasanya setiap ada angka 1 atau yang menunjukkan aktif, maka akan dibuat polinomialnya. Misalnya, saya salah memberikan contohnya, misalnya kita memiliki sebuah binary 00001011. Itu berada 1011 itu berada pada posisi yang terakhir, yang di belakangnya yaitu 5 6 7 8, atau kalau kita belakangkan menjadi 4 3 2 1. Jadi karena tadi 1001, satu yang pertama berada pada posisi yang keempat, maka kita membuat X pada posisi tersebut, X, karena posisinya 4. Kalau posisinya 4, maka kita membuat pangkatnya itu 4 dikurang 1, itulah powernya, atau powernya tadi. Jadi kalau polinomial dari 0000101111, maka polinomialnya itu adalah X pangkat 3 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 0. Karena tadi len-nya dimulai daripada 0 hingga ke 7. Setelah itu bentuk-bentuk polinomialnya tadi akan disusun berdasarkan posisi-posisinya, sehingga nanti nanti bentuknya itu dimulai dari pangkat yang tertinggi hingga ke pangkat yang terendah, yaitu X pangkat 3, X pangkat 1, dan X pangkat 0. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febri Selain. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman saya Hizkia yang telah menjelaskan beberapa slide kode tadi ya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode yang kami buat. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan di bagian void determine divisor ini. Nah, jadi langsung saja teman-teman semua, teman-teman berlama-lama. Adapun fungsi dari code ini ialah tujuannya itu untuk menentukan dan menyalin bagian dari string biner yang dimulai dari digit 1 hingga akhir string. Nah, yang dimana di sini ada void, yaitu tipe kembalian fungsi atau tidak mengembalikan nilai. Nah, jadi jika kita perhatikan juga di sini teman-teman semua, ada namanya di sini divisor. Divisor ini adalah nama fungsi. Nah, jadi jika kita juga perhatikan di sini ada dua const-card, yaitu ada const-card binary sama const-card divisor. Yang dimana adapun pengertian dari atau fungsi dari card binary ini adalah pointer ke string biner yang akan diproses. Nah, yang dimana string ini diharapkan berisi karakter 0 dan 1 yang nantinya diakhiri dengan karakter 0 atau /0. Nah, yang kedua itu ada card divisor. Ini adalah petunjuk ke string ya, di mana hasil pembagi akan disimpan. String ini harus memiliki cukup ruang untuk menyimpan hasilnya. Nah, jadi teman-teman semua dalam artian juga di sini kita tadi berbicara mengenai char yang dimana char ini adalah pointer karakter atau string, dan divisor itu adalah nama parameter string output. Nah, yang dimana string itu untuk menyimpan hasil ekstraksi. Jika kita juga perhatikan di sini ada yang namanya kode invis one idx ini adalah variabel untuk menyimpan indeks digit pertama atau 1, yang dimana nanti akan diinisialisasikan 1 sebagai penanda belum ditemukan. Nah, sedangkan jika kita perhatikan ada di sini yang for
for ini. Nah, fungsinya ini adalah fungsi perulangan for ini, yaitu inisialisasi iterator nanti binarnya, yang dimana kondisi lanjutnya itu hingga akhir string. Nah, jika kita perhatikan di sini ada kondisi if, yaitu di mana dia nanti fungsinya itu untuk mencari digit pertama satu. Nah, jika ditemukan, akan disimpan indeksnya di first one index, yang dimana keluar dari perulangan dengan break. Kita akhiri tadi dengan break, teman-teman semua. Nah, jadi mungkin pada bagian itu demikian juga dulu penjelasan saya. Jadi seperti yang saya sampaikan pertama tadi, yang dimana intinya itu adalah code ini itu bertujuan untuk menentukan dan menyalin bagian dari string biner yang dimulai dari digit pertama atau satu hingga akhir string. Jadi demikian mungkin penjelasan singkatnya teman-teman semua. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk di slide ini, di slide uh, void calculated CRC ini, yang dimana juga fungsinya itu bertujuan untuk menghitung kode pemeriksaan. Nah, jika tadi fungsinya itu berbeda teman-teman semua dengan fungsi yang ini, yang dimana void calculate CRC ini itu fungsinya itu untuk menghitung kode pemeriksaan redundansi siklik atau CRC-nya, yaitu untuk string biner menggunakan pembagian divisor. Sebagaimana tadi kita berbicara divisor waktu pembukaan tadi teman-teman semua, jadi nanti dia menggunakan pembagi atau divisor yang diberikan. Nah, seperti yang saya terangkan pertama-tama tadi, CRC ini adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam data digital. Nah, jika tadi kita cuma menemukan dua, dua parameter di pertama, di sini kita menemukan ada beberapa parameter, yaitu ada const card binary, const divisor, card CRC result, dan card final CRC kode. Jadi, tadi kan saya sudah menjelaskan di bagian dua itu, yang itu biner dan divisor. Jadi mungkin tidak perlu lagi saya jelaskan, langsung aja ke chart yang terbaru ini, yaitu chart CRC result atau buffer, di mana nanti hasil CRC-nya itu akan disimpan. Nah, sedangkan fungsi dari chart final uh, CRC kode ini ialah buffer di mana kode akhir CRC atau data asli tambah CRC yang akan disimpan nanti. Nah, jika kita perhatikan di sini ada yang untuk int ini, kode bagian ini, yaitu adapun fungsinya itu adalah menghitung panjang string. Nah, jadi di sini kita menghitung panjang dari string dan variabel yang akan nanti menyimpan panjang dari pembagi dikurangi satu, yang akan digunakan untuk menambahkan nol ke data asli. Nah, jika kita perhatikan kode yang ini, teman-teman semua, data max binary ini fungsinya itu untuk menyimpan data untuk penghitungan CRC. Ya, nanti di sini akan ada membuat array, menyalin biner ke data, menambahkan nol dan menanda akhir atau nul, teman-teman semua. Sedangkan untuk code yang binary yang ini itu membuat salinan data. Nah, mungkin hampir ada kemiripan, tapi adapun fungsinya itu sekali lagi saya ulangi itu adalah membuat salinan data. Di sini tim kami atau kelompok kami membuat salinan dari array ke dalam array. Ini mungkin digunakan untuk tujuannya itu perhitungan lebih lanjut, seperti proses pembagian biner untuk menghitung sersi. Seperti sebelumnya kita menanda akhir dari string dengan karakter nul. Nah, jadi demikian untuk slide yang ini ya, penjelasan singkatnya. Kita lanjut ke slide terakhir atau slide berikutnya. Nah, ini juga ini adalah lanjutan dari slide yang sebelumnya, lanjutan dari sini. Ini kodenya itu lanjutan dari sini. Bagian ini, kode ini melanjutkan proses perhitungan CRC dengan melakukan pembagian biner dan menyusul hasil akhir CRC. Nah, jadi ini adalah hasil finalnya itu teman-teman semua untuk di bagian saya. Nah, yang dimana pembagian biner untuk menghitung CRC itu literasi melalui data juga ada, yang mana lo pertama
berjalan melalui setiap karakter dari string yang berisi data biner. Terus jika kita perhatikan juga ada di sini for, teman-teman semua for. Ini fungsinya itu adalah menyalin sisa ke CRC result. Yang sebagaimana kita tadi berbicara ada di sini result teman-teman semua. Dan jika kita perhatikan juga di dalam bawahnya itu ada juga for. For itu atau perulangan juga. Nah, fungsinya ini berbeda teman-teman semua, yaitu menyalurkan data asli ke final CRC code ini. Yang tadi kita bicarakan, yang terakhir ini teman-teman semua. Nah, untuk loop keduanya itu menambahkan nilai, oh maaf, untuk menambahkan data asli ke final source itu. Dan juga code ini berfungsi untuk menambahkan CRC ke kode akhir. Nah, di mana nanti loop kedua menambahkan nilai CRC yang telah dari dihitung eh, ke dalam array. Nah, dimulai setelah data asli CRC eh, result, result final CRC code yang dimana ini menggabungkan data asli dengan kode CRC untuk membentuk kode akhir. Dan juga kita perhatikan menandai akhir string. Akhir dari string ditandai dengan karakter null. Sama halnya dengan tadi kita buat teman-teman semua, yaitu menandakan string ini sekarang sekarang lengkap atau final CSS kodenya itu. Nah, jadi mungkin kesimpulannya itu yang bisa saya ambil teman-teman semua. Bagian kode ini ialah menyelesaikan proses perhitungan CRC dengan melakukan pembagian biner menggunakan metode XOR. Nah, yaitu menyimpan hasil sisa sebagai nilai CRC. Dan terakhir menyusun kode akhir yang menggabungkan data asli dengan nilai CRC. Fungsi ini penting teman-teman semua dalam memastikan integrasi data selama transmisi atau penyimpanan. Yang dimana karena CRC dapat digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi pada data tersebut. Selanjutnya untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Demikian penjelasan saya mengenai bagian kode saya. Mungkin masih ada hal yang perlu dibenahi atau masih mungkin penjelasannya masih kurang detail. Atas itu saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang source code pada slide nomor 10. Mana source code ini adalah fungsinya untuk mengecek kesalahan atau mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan dalam transmisi atau penyimpanan data. Dan kami menggunakan CRC karena memang algoritma CRC merupakan teknik yang umum dalam mencari kesalahan yang terdapat pada transmisi atau penyimpanan data. Nah, jadi inti dari source code ini merupakan fungsi yang bernama validate CRC, di mana menerima dua parameter yaitu final CRC code-nya dan divisornya. Fungsi ini tampak mengimplementasikan algoritma CRC atau CRC atau cyclic redundancy check yang dimana merupakan teknik umum yang digunakan untuk deteksi kesalahan komunikasi digital menyimpan data. Nah, yang perlu saya tekankan dari source code ini adalah fungsi menganalisis dua variabelnya, yang mana len code dan len divisor, yang dimana menyimpan panjang dari string final CRC dan pada divisornya. Yang kedua itu eh, fungsi ini melakukan iterasi untuk setiap karakter dalam string yang terdapat dalam final CRC code-nya, yang melakukan langkah-langkah berikut, di mana menyimpan karakter saat dalam variabel temp dan meriksa apa bit saat ini dalam variabel temp bernilai satu. Jika bitnya bernilai satu, maka fungsi akan melakukan operasi SOR-nya antara variabel temp dan string divisornya dan menyimpan hasil kembali ke dalam variabel tempnya. Kemudian fungsi ini akan mendapatkan menambahkan nilai len code-nya. Setelah itu, pada bagian loopnya itu, setelah loop, fungsi akan memeriksa apakah len code-nya kurang kurang dari atau sama dengan len divisornya. Jika ya, fungsi mengembangkan nilai satu menandakan bahwa pemeriksaan CRC-nya berhasil. Jika len code lebih besar dari len divisornya, fungsi akan melakukan loop lain yang menyesuaikan string final CRC code-nya dengan cara menggeser ke kiri satu posisi dan
me- mengisi posisi paling kanan dengan 1. Kemudian fungsi akan memulai proses pemeriksaan CRC sampai line code kurang dari 1 atau sama dengan line divisornya. Dan akhirnya fungsi akan mengembalikan nilai 1 jika pemeriksaan CRC berhasil atau nilai 0 jika gagal. Dan kemudian saya akan menjelaskan source code pada slide nomor 11. Nah, di mana file ini, source code ini merupakan bagian dari fungsi mainnya dalam eh, jadi kegunaannya untuk membuka file, dan pada baris ini kegunaannya untuk membuka file yang bernama inputan.txt dalam mode read. Dan kemudian pada yang ini fungsinya itu membuka inputan.txt dengan mode write-nya. Jika pada if yang ini, jika masih ada terjadi error saat membuka file inputan txt-nya, maka pencetakan pesan error tidak bisa membuka file inputan.txt. Dan kemudian pada line code yang ini, eh, line code ini membuka file yang bernama output.txt dalam mode write dan menyimpan file pointer dalam variabel output filenya. Kemudian pada line code ini melakukan pemeriksaan file output file yang bernilai 0. Jika ya, maka mencetak pesan error tidak bisa membuka file output.txt. Dan eh, dan menutup file input filenya sebelum mengembalikan nilai 1 atau menandakan adanya error. Jadi code tersebut bertugas untuk membuka dua file, yaitu inputan txt dan output txt, dan melakukan pengecekan apakah file tersebut dapat dibuka dengan benar. Jika terjadi error saat membuka file, maka program akan mencetak pesan error dan mengembalikan nilai 1 untuk menandakan adanya terjadi masalah pada output yang kita berikan. Sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan teman saya, Nova. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan dan melanjutkan penjelasan kode selanjutnya dari teman saya, Andre. Oke. Pada slide ini, kode ini, inputan txt digunakan untuk membaca data pada kode tersebut. Output txt digunakan untuk menyimpan hasil dari proses. Membuka file inputan dari txt untuk dibaca, pemrograman mencoba membuka file inputan txt dalam mode baca R. Jika file tidak ditemukan, misalnya karena file belum ada, maka program akan mencoba membuat file baru dengan nama inputan txt dalam mode tulis W. Jika file tetap tidak bisa dibuat, program akan menampilkan pesan error. Error tidak bisa membuka file inputan txt dan berhenti. Setelah file inputan txt berhasil dibuka atau dibuat, program mencoba membuka file output txt dalam mode tulis W. Jika file output txt tidak bisa dibuka ataupun dibuat, program akan menampilkan pesan error. Error tidak bisa membuka file atau output txt dan menutup file inputan txt sebelum keluar dari program. Kesimpulan dari alur program ini memastikan bahwa kedua file input dan output siap untuk diproses. Jika salah satu file tidak bisa dibuka atau dibuat, program akan memberikan pesan error yang sesuai. Oke, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Pada code ini, char nim menyimpan satu nim yang dibaca dari file. In nim count menghitung beberapa nim yang telah diproses. In is empty menandai apakah file kosong, 1 sama dengan kosong atau tidak kosong. Membaca file inputan txt di baris 176 sampai 183 menggunakan vget untuk membaca suatu baris dari file inputan txt. Jika file tidak kosong, variabel is empty diubah menjadi 0. Setelah membaca satu baris, menghapus karakter new line di akhir nim, memanggil fungsi prosnim untuk memproses nim dan menyimpan hasilnya ke output txt. Pada baris 185 sampai 187, jika file kosong, variabel is empty tetap 1. Pada program mencetak pesan file inputan txt kosong meminta input manual. This mengimport
pada baris 189 input phase mengatur posisi pointer file ke akhir file biasanya dilakukan untuk keperluan kelanjutan seperti menambahkan data baru. Pada berbagian code figures nim itu membaca suatu baris nim dari file. Proses berhenti jika tidak ada lagi baris yang bisa dibaca. Jumlah nim yang diproses mencapai batas maksimum max input. Pada baris selanjutnya, while menghitung panjang nim sehingga mencapai akhir string atau karakter new line. Menghapus karakter new line dengan menggantinya menjadi null karakter agar data nim menjadi string yang bersih. Proses nim memanggil fungsi untuk memproses nim dan menulis hasilnya ke file output txt. Fungsi ini tidak akan diperlihatkan tapi diasumsikan bertugas untuk mengolah data nim. Jika file kosong pada versinya if is empty ini, jika file kosong mencetak pesan error untuk meminta input secara manual. Vsec input ini pada baris ini menjelaskan mengatur pointer file ke posisi akhir. Biasanya digunakan untuk mengoperasi tambahan seperti menambahkan data di bagian akhir file. Pada slide ini, while is empty ini pada baris pertama ini menjelaskan perulangan akan terus berjalan selama file kosong is empty atau input bukan stop, atau jumlah nim yang diproses belum mencapai batas maksimum atau max input. Input nim manual atau printf masukkan nim untuk ketik stop berhenti menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan nim. Vigets atau baris selanjutnya membaca input dari pengguna, menghapus new line while nim dan itu menghitung panjang string sehingga mencapai akhir 0 atau new line. Pada baris selanjutnya new line itu menghapus karakter new line agar dapat lebih bersih, menggantikan proses dengan stop. Dan baris selanjutnya jika pengguna mengetik stop, program keluar dari perulangan. Dan baris selanjutnya menyimpan data dan memproses nim di printf input file di nim menyimpan nim ke file input, memproses nim yang dimasukkan dan menyimpannya ke file output. Dan pada baris tersebut if and nim count itu jika jumlah nim yang dimasukkan sudah mencapai batas maksimum, program akan mencetak pesan menutup file dan selesai. Close input file ini itu menutup file input dan output. Dan kode tersebut hasil disimpan di output txtm, mencetak pesan bahwa proses selesai. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Berikut adalah tampilan outputnya.